Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kabar Petang menyiapkan berbagai informasi menarik. Untuk hari ini kami akan ajak Anda langsung bergabung ke sidang Kabinet Paripurna mengumpulkan semua Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas bagaimana penanganan pemulihan percepatan bencana di Sumatera. Oke pemirsa, kami akan langsung ajak Anda untuk menuju ke Istana Negara Jakarta karena saat ini sidang paripurna tengah berlangsung di sana. Berikut. Permintaan akan telur sama ayam terlalu tinggi, kami bisa berikan instruksi kepada SPPG agar menggunakan protein lain. Contohnya bulan ini adalah bulan ikan, maka kita anjurkan agar lebih banyak menggunakan ikan. Dan kemudian ketika harga kentang turun, petani menjerit, kami perintahkan kepada SPPG agar satu hari dalam satu minggu memasak kentang. Alhamdulillah harga kentang mulai naik. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti di daerah-daerah bagi yang mendapat tekanan harga dan ada yang tidak laku, tinggal informasikan ke Badan Gizi supaya kita bisa instruksikan kepada SPPG agar kita bisa stabilkan harga, karena kapasitas pembelian SPPG cukup masif, Pak. Karena satu kali masak itu kan butuh 200 kg beras, 350 kg sayur. Kalau pisang itu 3.000 pisang, itu artinya 150 tandan, 150 sisir, dan itu artinya 15 tandan, atau artinya 15 pohon pisang harus ada sekali ngasih makan pisang. Nah kemudian kalau masak lele itu Pak, harus ada 3.000 lele, itu 2 kolam bioflok harus tersedia. Jadi itu betapa masifnya program makan bergizi, dan saya kira sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat. Banyak petani-petani pemuda-pemuda yang sekarang sudah mulai aktif beraktivitas di daerah masing-masing, meningkatkan produktivitas wilayah. Dan kemudian tadi malam saya didatangi oleh satu ahli dari Amerika terkait dengan carbon trading, Pak. Saya juga nggak nyangka ternyata pola yang dikembangkan oleh Badan Gizi terkait dengan locality, dengan ada SPPG dan kemudian ada ahli gizi di setiap SPPG, dan kemudian produknya produk lokal, kesukaan masyarakat lokal, rupanya secara ekosistem itu dinilai termasuk yang menghasilkan carbon footprint rendah, sehingga kemungkinan bisa dimonetize oleh dunia internasional terkait program di Badan Gizi Nasional karena lokalitinya tersebut. Terima kasih Presiden. Itu yang 3.000 lele sehari, itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPPG Pak. 3.000 lele. 3.000 lele itu 2 kolam bioflok Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele Pak, ya 1 lele. 1 lele. 1 lele betul. Pak kalau masak lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya Pak. Dan lelenya dipotong kecil-kecil. Enggak Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup untuk bisa mengantisipasi kebutuhan program makan bergizi, karena kalau Badan Gizi meminta kepada SPPG memasak 1 menu nasional, maka tekanannya cukup besar. Seperti contohnya tanggal 17 Oktober ketika Pak Presiden ulang tahun, kami meminta agar SPPG memasak 1 menu, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Hari itu Pak, telur terserap 2.100 ton, itu naik Rp3.000. Nanti tahun depan Pak, kalau Bapak ulang tahun, kita dengan nasi goreng telur ceplok, dibutuhkan 83 juta butir telur 1 hari. Itu artinya 5.000 ton Pak.
Yang nggak usah terlalu ceplok lah. Nasi goreng ikan asin aja. Ya. Baik, terima kasih. BGN. Ada lagi yang mau dilaporkan? Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Bapak Mendikbudristek terkait renovasi sekolah secara umum dan juga renovasi sekolah di daerah bencana, kemudian interaktif lab panel, kemudian juga nanti selanjutnya Bapak Mendikti. Pak Mendikbudristek dipersilakan. Terima kasih Pak Seskap, Pak yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Bapak Ibu sekalian. Kami laporkan secara umum untuk program revitalisasi satuan pendidikan yang kita rencanakan dibangun 16.175 dan sudah dalam proses pembangunan 16.156. Di angka itu ada penjumlahan yang salah karena harusnya 16.156 yang serapan anggarannya 99,34%. Rinciannya untuk PAUD 99,94%, kemudian SD serapannya 98,18%, SMP 99,84%, kemudian SMK serapannya 99,96%, kemudian SMK serapan anggarannya 99,74%, dan SLB 99,81%, kemudian SKBM dan PKBM serapannya 98%. Untuk unit sekolah baru, serapan anggarannya sudah 100%. Kemudian untuk digitalisasi pembelajaran, kami sampaikan Bapak Presiden bahwa rencana yang kami sesuai dengan arahan Bapak adalah 288.865, yang sudah tiba di sekolah 287.036, dan yang masih dalam perjalanan 1.232. Total 288.268 atau 99,8%. Beberapa kami sampaikan Bapak Presiden terkait dengan sekolah-sekolah yang terdampak oleh musibah banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kami sampaikan bahwa jumlah sekolah yang terdampak, ini kami datanya masih on progress Pak, kami terima per hari Ahad 14 Desember pukul 17.00, hasil rapat kami dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Untuk SD, untuk PAUD, mohon maaf, yang terdampak 767, SD 1343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ada 23, sekolah luar biasa 30, dan lembaga kursus dan pelatihan 86, total yang terdampak 3.274. Kami belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam progres dan masih dalam pendataan Bapak Presiden. Kami sampaikan bahwa jumlah kelas yang rusak keseluruhan ada 6.431, kemudian jumlah rusak yang lainnya 3.489. Kerusakan yang lain itu terdiri atas laboratorium, perpustakaan, kemudian UKS, tempat ibadah, dan sebagian adalah IFP yang sudah terkirim tapi kemudian terkena banjir Bapak Presiden. Jadi sampai saya sempat ke beberapa kabupaten di Sumatera Barat, juga di Sumatera Utara dan Aceh, sampai ke pelosok-pelosok IFP sudah sampai, hanya memang sebagiannya terendam oleh banjir sehingga tidak bisa lagi digunakan. Mungkin harus ada kebijakan yang terbaru dari Bapak Presiden menyangkut IFP yang rusak karena banjir. Kemudian jumlah toilet yang rusak itu 3.420. Kami laporkan terkait dengan siswa dan guru yang terdampak. Siswa yang terdampak keseluruhan di 3 provinsi, semua jenjang, 276.249. Yang guru yang terdampak 25.936. Kemudian ruang kelas darurat, ini kebutuhan ruang kelas darurat terkait dengan itu ada 2.873, kebutuhan perlengkapan pembelajaran atau school kit 141.335, dan perlengkapan keluarga atau family kit 16.239. Yang sudah kami lakukan
untuk beberapa hal terkait dengan yang terdampak itu. Pertama, bantuan dalam bentuk barang, 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 sepatu, 700 family kit, dan 65.000 eksemplar buku teks dan non-teks. Kemudian untuk bantuan dalam bentuk uang, 21,1 miliar dari anggaran existing yang kami miliki sekarang ini, 18,53 miliar dari anggaran revisi. Kemudian tunjangan khusus guru di daerah bencana, 35 miliar untuk anggaran dari revisi, yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan 2 juta per guru, dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025. Izin Bapak Presiden, kami menyampaikan beberapa program yang sudah kami lakukan. Saat ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sedang menjelaskan progres pembangunan sekolah yang rusak yang terdampak di Sumatera. Masing-masing menteri diberikan waktu untuk menjelaskan bagaimana penanganan bencana yang dialami oleh saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kabar Petang akan segera kembali sesaat lagi pemirsa.